Kita akan ngomongin soal cyber security malam ini ya. Oke. Eh eh Secara global dulu ya, secara umum dulu. Cyber security sendiri bisa Anda lihat secara umum banget kalau yang ini ya. Ada di kuliah saya, ada di open course itts.aci.id, ini free. Sorry, saya masuk. Nah, ini dia cyber security. Biar kelihatan polanya seperti apa kalau kita belajar yang namanya cyber security. Eh, ini free, bisa diakses. Saya ulang, alamatnya adalah opencourse.itts.ac.id atau saya copy paste. Belum saya share ya screennya ya. Walah. Sorry. Oke, sekarang udah saya share. Jadi saya ulang lagi. eh Buat anda-anda yang pengen belajar cyber security bisa ngelihat polanya, pola ilmu dari cyber security. Kalau paling paling enak sih bisa ngelihat di kuliah saya langsung, opencourse.itts.ac.id. Cuman ini free ya, jadi akan mungkin prakteknya kurang dan Anda belajar sendiri. Kalau yang di sini di open course Anda belajar sendiri. Kalau di BISAI gurunya lebih banyak dan prakteknya lebih banyak, lebih keren sih. Cuman ininya ilmunya kira-kira seperti ini. Kalau saya kepaksa, maaf, di kuliah cyber city saya kepaksa ngajarin dulu ini, tambahan dari kuliah jaringan komputer. Karena kelihatannya ternyata sebagian mahasiswa saya yang ngambil kuliah cyber security, pada masa lalunya dosen jaringannya nggak terlalu dalam ngajarin jaringannya, jadi kepaksa saya harus ngasih ilmu tambahan. Contoh, nggak banyak dosen yang ngajarin tentang IP versi 6. Dan saya kepaksa harus ngasih itu karena kita udah kondisinya fatal di Republik Indonesia hari ini karena IP versi 6-nya udah parah banget. Nggak banyak dosen yang ngajarin tentang simulator jaringan. Kalaupun ngajarin rata-rata pakai pakai tracer yang buat Cisco doang, tapi nggak buat server apa segala macam. Jadi akan agak susah. Terus network programming nggak jarang yang ngajarin. Jadi jaringan yang tingkatnya agak sedikit advance sedikit dikasih. Setelah jaringan dikasih, mulai diajarin tentang teknik buat masuk neraka. Ini masuk neraka semua nih urusannya. Intro hacking, persiapan hacking, fruit printing, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, segala macam. Ini masuk neraka semua ya. Saya hanya akan kasih icip-icip hari ini, tapi saya akan fokus ke cyber security-nya aja. Cyber security kemungkinan ada beberapa level, ada beberapa layer di cyber security sendiri. Ini adalah ilmu cyber security sebagai admin. Ini admin nih sampai sini. Oke. Sebagai admin kita perlu belajar ya overview cyber security, vulnerability analysis, analisa kelemahan sistem, terus basic server security. Contoh, kalau di basic server security, kalau password itu berapa hari sekali harus diganti, password bentuknya apa, dan bagaimana bahwa kita bisa ngecek user ini udah ganti password. Bagaimana kita bisa ngecek bahwa user ini pakai passwordnya udah bener, ada huruf besar, huruf kecil, angka tanda baca dan sebagainya. Kita juga belajar firewall, belajar secure shell, secure copy, VPN, web application firewall, bagaimana caranya mempertahankan host, bagaimana mendeteksi serangan, dan bagaimana melakukan enkripsi. Basic data security itu enkripsi ya. Jadi ini belajar sebagai admin. Ini sangat hands on banget dan ini biasanya lumayan teknis sekali dan biasanya dipegang sama admin jaringan. Nah, yang di Bisa AI nggak tahu nih lebih ke arah yang mana. Oke, Anda bisa milih sebagai admin atau lebih ke arah ada setelah admin udah bisa. Jadi kalau dilihat ilmunya gini ya, pertama-tama belajar jaringan. Sebetulnya sebelum belajar jaringan harus ngerti sistem operasi ya. Sebaiknya belajar sistem operasi Linux karena banyak server makanya Linux sih sebenarnya. Dan banyak tool-tool buat hacking dan sebagainya makanya Linux. Udah gitu, sesudah jaringan kita belajar nyerang dulu, kemudian belajar jadi admin yang aman.
Kemudian setelah jadi admin kita bisa milih mau masuk ke forensik. Forensik tujuannya adalah mencari barang bukti buat pengadilan atau auditor cybersecurity. Yang ini ya. Susah banget sih. Ya inilah pokoknya. Coba. Nah, nih dia. Information Security Management System. Ini biasanya dikenal sebagai ISO 27001. Jadi ISMS ini bisa. Jadi itu karirnya, ada pilihan karirnya itu ya. Hacking biasanya kita kenal sebagai Certified Ethical Hacking. Jadi hacking yang etis, tidak nyerang, tidak ngerusak, hanya dipakai untuk ngecek apakah jaringannya bolong atau enggak. Kemudian admin, kemudian forensik atau auditor. Kadang-kadang nggak sampai auditor, kadang-kadang cuma sampai analisnya aja, menganalisa ISO 27001. Jadi nanti ada analis, ada auditor, ada implementer. Implementer yang mengimplementasikan itu biasanya eh, apa orang production lah, kira-kira kayak gitu ya. Satu lagi yang sering dilupakan adalah keamanan kita banyak sangat tergantung sama manusia sih sebenarnya, bukan sama mesin. Jadi faktor mesin tuh faktor lebih dikit, kecil. Faktor yang akan menentukan keamanan kita sebenarnya manusianya. Makanya ilmu satu lagi yang harus disebarkan pada end user sih sebenarnya internet safety. Bagaimana kita berselancar dengan aman di internet. Internet safety. Beres ya? Jadi kira-kira poin-poin gedenya seperti itu. Kita akan lebih masuk ke cyber security-nya, bukan ke arah hacking dan yang lainnya. Kita akan ke cyber security-nya. Syukur-syukur nanti bisa kebayang namanya auditor ini. Karena kemungkinan besar auditor ini yang akan jadi target sebagian besar dari kita. Kenapa itu jadi targetnya? Karena peraturan dari Kominfo, semua layanan lewat ke internet. Jadi kalau kita bikin web server yang buat user di internet, harus terdaftar di Kominfo dan dalam proses pendaftarannya harus ini apa sih namanya? Harus sudah diaudit ISO 27001. Jadi kebutuhan auditor itu tinggi banget. Cuman auditor itu sebenarnya sangat tergantung pada orang-orang lain seperti hacker buat pentest, dan kalau terjadi kejadian perkara segala macam kita butuh forensik. Tapi kalau mau jujur terus terang, di antara semuanya yang duitnya paling gede adalah forensik sebenarnya. Kenapa dia gede? Karena orangnya sedikit. Jadi kalau mau dapat yang rezeki paling gede ya forensik. Cuman harus jago banget sih. Forensik orangnya jago-jago, dan saya kenal 3-4 orang forensik Indonesia, dan orangnya nggak kelihatan kayak ahli forensik sih. Orangnya biasa-biasa aja semua. Cuman duitnya kenceng. Parah. Oke, beres ya? Udah kebayang? Sekarang kita akan masuk ke, supaya kita bisa enak hidupnya, kita masuk ke sini sih sebenarnya, simulator jaringan. Oke. Untuk simulasi jaringan saya pakai makhluk yang ini, GNS3. GNS3 agak berbeda dengan paket tracer. Paket tracer itu dipakainya buat Cisco biasanya, dan dia nggak bisa pakai mesin-mesin lain, dia hanya Cisco aja. Kalau GNS3 ini kita bisa pakai segala macam mesin, cuman mesinnya tidak dijalankan di GNS3, mesinnya jalannya di ini. Di sebelah kiri kalau kita lihat ada virtual box. Jadi GNS3 fungsinya buat nyambungin kabel, kemudian virtual box buat jalanin mesinnya. Coba kita lihat virtual boxnya. Ini virtual box yang ada di saya. Ada Ubuntu Korban, ada Kali Linux, ada Mikrotik. Ini Mikrotik router. Bisa diambil free gratis loh, Mikrotik tuh di internet. Jadi kalau buat belajar enak banget. Ada router-router Mikrotik ini. Cuman kalau mau operasional beneran sebaiknya kita beli lisensi. Kemudian kita bisa punya server. Di sini juga ada Debian 11 server dan sebagainya. Oke, ini yang ada di saya. Nah, sekarang buat simulasinya saya akan pakai GNS3. Supaya nggak terlalu bikin berat, saya close aja ini makhluk-makhluk ini. Oke, ini saya close juga. Susah banget nge-close-nya ya. Oke. Oke, jalan. Oke, ini. Override, yes. Jadi kalau kita mau pakai harus bikin apa ya?
project project kosong harus saya bikin dulu, kalau nggak bisa. Soalnya ini apa, layar ini harus project gitu, kira-kira kayak gitu. Lama banget ya, udah mulai overload nih mesin. Oh, ini ada orange, pantesan lupa dimatiin. Close without saving. Oke, ini yang bikin berat. Ini juga ada PowerPoint, berat banget. No. Oke, kita udah masuk. Sekarang saya masuk sini. Oke, sekarang GNS3 udah jalan. Oke, tampilan GNS3 kira-kira kayak gini. Kalau kita lihat di sini ada router apa aja yang ada di saya bisa saya klik sih sebenarnya. Ini saya bisa tambahin. Awalnya GNS3 kosong, nggak ada router apa-apa. Oke, sorry, saya stop share dulu ya. Saya pengen monitoring chatting soalnya. Share saya stop dulu, saya akan buka chatting. Anda nanti akan lihat kotak hitam sebelah kanan bawah itu chattingan. Silahkan kalau akan nanya, silahkan di chat. Saya akan share screen lagi. Tuh kelihatan di sebelah kanan bawah tuh ada kotak hitam, itu chatting sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau ada apa-apa silahkan ketik ya. Kalau ada pengen nanya apa silahkan diketik di chatting supaya saya bisa langsung jawab aja kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kiri. Ini saya barusan klik router. Nah, di sini ada router Cisco, ada Mikrotik, segala macam bisa kita tambahin di sini. Cara nambahinnya gimana? Gampang banget sih nambahinnya, cuma gini doang sih. Edit, preference. Oke. Nah, saya akan ngambil yang dari VirtualBox. Oke. Ini yang sudah saya masukin, saya akan tambahin baru new. Nah, dia ngomong sekarang antara GNS3 akan ngomong ke VirtualBox. Di VirtualBox punya mesin apa? Di sini ada banyak mesin-mesin yang belum sempat saya masukin. Saya akan masukkan Mikrotik Ori. Oke, finish. Cuma gitu doang cara masukinnya. Nah, kemudian saya bisa edit si Mikrotik ini. Dia bukan end device kategorinya, dia adalah router. Oke. Kemudian memori source 28 oke. Kemudian ini console type. Karena Mikrotik saya pengen masuk ke Mikrotiknya langsung pakai telnet, kira-kira kayak gitu. Sekarang masukkan network. Kalau router kan LAN card-nya lebih dari satu. Di sini cuma dikasih satu LAN card karena di VirtualBox-nya cuma ada satu LAN. Komputer saya punya cuma satu LAN. Gimana caranya biar supaya LAN-nya banyak? Ya gampang, diketik aja 8 misalnya kita punya 8 LAN. Udah cuma gitu doang. Terus yang penting yang ini, allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Udah, oke. Jadi saya punya Mikrotik dengan 8 LAN dan kita bisa konfigurasi dia. Cuman karena saya ini Mikrotik, jadi cara saya ngutak-atik ngoprek segala macam, ada satu yang saya sebut original atau ori, kemudian yang saya bisa oprek adalah Mikrotik 1, 2, 3, 4. Jadi ini nggak mau saya pakai sih, karena nggak akan saya pakai, saya delete lagi. Sorry, di delete aja lagi. Oke, gitu ya, apply, oke. Jadi cuma gitu aja cara masukin router. Oke. Kalau Anda pengen dapetin image Cisco dan sebagainya, silahkan kirim harddisk. Ini image-nya ada di sini sih sebenarnya. Home. GNS3 mana GNS3? Ini dia GNS3. Ini ada images. Oke. Di sini ada Cisco, ada segala macam. Ini adalah sistem operasi Cisco-nya langsung. Jadi OS-nya Cisco saya dapat dan saya taruh di sini dan ini nanti dibaca sama GNS3. Jadi GNS3 bisa mengemulasi prosesornya Cisco supaya image Cisco ini bisa jalan. Buat Anda yang pengen ngopi, catatannya ada di wiki saya kasih lihat aja catatannya. GNS3. Jadi masuk ke wiki saya onocenter.rid/wiki, masuk ke GNS3, kemudian nih Cisco download. Ini image Cisco ada di sini, bisa di-download. Itu yang saya taruh di folder image. Cuman kalau Anda pengen ngopi juga, nggak mau pusing-pusing download segala macam, silahkan masukin kata ebook. Oke. Turun ke bawah dari ebook. Di sini ada ebook. Anda bisa ngopi perpustakaan saya sih. Totalnya sebenarnya total perpustakaan sekitar 7 tera, 8 tera sih sekarang. 8 tera. Kebanyakan buku, tapi saya masukin juga image yang dipakai GNS3. Ini ada pertanyaan dari Mas Niko Febrianur.
Salam kenal Pak, saya Niko, izin bertanya, apakah job cybersecurity kelak akan tergantikan oleh AI atau bakalan nambah role baru lagi? Makasih banyak Pak. Jadi sebagian dari kerjaan cybersecurity itu banyak yang sifatnya rutin atau robot banget. Misal, dia harus mendeteksi serangan. Itu robot sih sebenarnya. Nah, yang jadi masalah, jenis serangan itu bisa bervariasinya gila-gilaan tergantung dari program yang dipakai. Sialnya program buat attack, buat nyerang seringkali ditaruh di GitHub atau di situs-situs seperti itu, jadi dia terbuka. Dan kalau kita mengandalkan database buat deteksi serangan yang source-nya kebuka, bisa berabe banget. Soalnya orang bisa ngerubah sedikit aja dia jadi serangan baru. Rubah sedikit lagi jadi serangan baru. Rubah sedikit lagi serangan baru. Jadi serangannya banyak banget karena rubahnya sedikit-sedikit. Akibatnya kita butuh AI, machine learning, buat mendeteksi serangan-serangan yang perubahannya sedemikian variasinya banyak banget. Jadi AI dipakai bukan buat menggantikan manusia sih, cuman manusia nggak akan kekejar kalau nggak dibantu AI. Intinya itu aja karena serangannya dahsyat banget. Contoh teknik melakukan analisa yang pakai AI lagi atau machine learning atau deep learning, contohnya adalah misalnya kita jadi ini ya, jadi penyidik atau jadi sat cyber lah kalau di Mabes TNI ya. Jadi sat cyber atau penyidik di Polri segala macam. Mereka ingin menganalisa teroris yang ada di Indonesia yang posting di media sosial. Kalau kita mengandalkan manusia untuk mengumpulkan data-data itu, manusianya bisa tewas karena datanya banyak banget di internet. Jadi manusia nggak mungkin dipakai untuk menganalisa data yang segitu banyak. Jadi biasanya kita akan menggunakan web scraping, kita scrap data dari web tadi, kemudian data yang segitu banyak, kita melakukan klasifikasi pakai machine learning atau AI atau deep learning, kemudian kita bisa pinpoint, oke, ini yang biang keroknya siapa, siapa lawan siapa sih, siapa lagi berantem sama siapa sih, siapa lawan siapa bisa kelihatan. Saya kasih contoh ya di sini. Drone emprit. Ini machine learning sih sebenarnya. Image. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ada pertempuran nih. Ada pro oposisi, pro petahana. Dia bisa ngelihat nih sih sebenarnya. Ini kelompok ini siapa aja sih? Bisa dilihat loh kelompoknya. Terus di sini juga bisa kelihatan ini ada yang, kalau yang kayak gini berarti ada tektokan ya. Kalau yang kayak gini tektok. Ini bukan tektok nih. Ini bukan tektok banget. Ini adalah ada yang buzzer. Jadi ada yang posting dengan tulisan yang sama, banyak banget. Jadi ini ada buzzer di sebelah sini, ini ada buzzernya juga. Jadi ada yang main buzzer, ada yang tektokan. Ini ada yang perang. Oke. Ini RK Ridwan Kamil nih kayaknya. Ada media mainstream, ada kontra, ada flow. Perangnya kelihatan gerombolannya siapa. Ini ada 4 kelompok, ada kelompok yang lain, ini ada 3 kelompok, ini ada kecewa, gitu ya. Jadi kelihatan banget. Yang bikin drone emprit adalah Ismail Fahmi ini orangnya. Yang ini adalah gurunya. Ya kebetulan Ismail adalah murid saya. Dia tugas akhir S1-nya sama saya langsung sih kebetulan. Dan dia termasuk anak yang terbaik di angkatannya dan dia berhasil S3 di Belanda tentang tadinya awalnya knowledge management, lama-lama ke arah kayak ginian sih. Beres ya? Jadi bisa seperti ini. Ini kebetulan kalau Ismail dipakai buat nganalisa media. Tapi kalau teman-teman di Sat Cyber, di TNI, di Polri, itu mereka analisa buat ngejar pelaku kejahatan, ngejar teroris, segala macam yang dari posting media sosial. Dan ini nggak mungkin dilakukan oleh manusia, ini harus mesin yang ngerjain karena datanya banyak banget. Karena kita ngelihatnya big data. Beres ya? Buat Mas Niko. Oke, kita... Saya mana tadi gua? Udah lupa. Kalau udah ngomong gitu kadang-kadang lupa ya saya mana. Oke, beres ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke sini. Oke, beres ya. Sekarang kita akan coba bikin
Nanya lagi boleh mumpung ada. Ya bolehlah kalau mau nanya lagi silahkan, siapa yang ngelarang. Silahkan boleh nanya. Sambil nunggu pertanyaan, saya akan kasih lihat bagaimana caranya bikin lab. Salah satu yang jadi bukan masalah ya, salah satu cara supaya kita pinter ya kita nge-lab. Kita punya lab. Oke, saya akan bikin lab kecil, sederhana banget. Saya akan ini kebetulan yang ini yang end desktopnya ya, device-nya ya. Saya akan bikin cloud di sini. Terus saya akan pasang router mikrotik di sini. Wah, ini mikrotik. Oke. Terus saya akan pasang server ini korban buat saya serang. Saya ganti nama aja ya. Jadi korban buat diserang. Oke. Sama saya akan pasang Kali Linux. Ini buat latihan butuh kayak gini-ginian ya. Jadi kita akan bikin lab kecil, ada server korban yang buat diserang, ada mikrotik, ada Kali Linux, ada cloud. Sekarang pakai GNS3 kita akan sambungan makhluk-makhluk ini. Oke. Mikrotik saya tempel ke sini, jadi Ethernet 0-nya atau Ethernet 1-nya saya tempel ke sini. One-nya masuk ke cloud, dia akan dapat IP dari cloud. Server yang salah. Ini saya sambungin ke salah satu port LAN. Ini ada Ethernet 1 sampai 7 itu LAN semua. Saya sambungin aja. Terus saya salah lagi. Ini saya sambungin Kali Linuxnya saya sambungin. Oops, salah ngeklik kan. Ini masukin ke sini. Oke. Jadi saya punya server, punya desktop. Kali Linux adalah sistem operasi yang biasa kita pakai buat nyerang ya. Kali Linux adalah sistem operasi yang biasa kita pakai buat attack. Nih Kali Linux. Ini dia makhluknya. Nanti kita akan coba jalankan. Anda bisa download gratis sih Kali Linux, bisa masuk ke sini. Di sini ada download, bisa di-download free. Oke. Get Kali Linux, coba kita lihat dia ininya berapa, versi berapa. Bare metal build script, udah Kali Linux versi 2.1.3. Oke. Saya belum punya 2.1.3, saya belum download, jadi nanti mungkin abis acara ini saya mau ngedownload versi 20.1.3. Oke. Ini saya biasanya download itu pakai torrent sih. Torrent ini 64 bit yang saya download. Oke. Kita bisa milih 32 bit atau 64. Saya download aja torrentnya dulu lah. Nih saya download torrentnya doang sih. Torrent 32 bit. Oke. Net installer oke lah. Net installer lebih kecil biasanya. 64 bit net installer. Oke. Jadi filenya bentuk file torrent ini sudah saya downloadin, tinggal nanti saya pasang ke torrent saya buat di-download. Jadi saya sambil ngasih ceramah, saya ngedownload juga sih ntar. Oke, beres. Nah, sekarang ini Kali Linuxnya saya coba jalankan semua makhluk. Cara ngejalanin semuanya tinggal di run di sini aja. Start. Ini tiga-tiganya jalan semua nih. Semua akan jalan. Jadi korban jalan, mikrotik jalan, Kali Linux jalan. Mikrotik sendiri bisa Anda ambil gratis, masuk ke sini. Oops. Alah. Ngamuk dia. Mikrotik.com. Oke. Silahkan diambil mikrotiknya di yang router lain lebih susah dapatnya sih, nyolongnya lebih susah. Mikrotik enak banget. Anda tinggal masuk mikrotik.com, masuk ke software. Oke, ini ada software. Ini ada software. Kemudian di sini ini ada router OS. Jangan ambil router OS karena router OS hanya sistem operasi yang benar-benar dipakai ke router benerannya. Kita akan ngambil yang ini. Cloud hosted router, ambil yang OVA template yang OVA template. Saya biasanya ambil yang stable. Di sini yang versi 649 stable ya. Bentuknya OVA itu bisa kalau kita pakai VirtualBox ada file. Di sini ada import, ada export. Jadi nanti pakainya file import, file OVA-nya akan masuk langsung dan akan keluar jadi seperti ini.
Namanya bukan Mikrotik Ori ya, ini udah saya rename aja jadi Mikrotik Ori buat catatan saya aja. Ini Orinya, sementara yang Mikrotik 1, 2, 3 ini bukan Ori. Kelihatan Mikrotik 1 kondisi running. Oke, kondisinya running. Oke, sekarang sih kita akan lihat. Ini Mikrotiknya udah running. Saya akan konfigurasi Mikrotik ini. Mikrotik ini biasanya kosong, nggak ada konfigurasi apa-apa. Jadi saya akan masuk ke konsolnya dia, masuk terminalnya dia. Buat Anda yang pernah pakai Mikrotik, pasti akan komplain biasanya. Kenapa dia kagak masuk? Oh, masih belum on. Masih belum on. Lagi lola. Ya, loadingnya lama banget, men. Ya, loadingnya lama. Oh, ini udah keluar. Mikrotiknya udah keluar. Saya akan masuk sebagai admin. Kosong. Nih, Kali Linux sudah on juga. Coba lihat. /IP address print. Nih saya dapat IP address 192.168.0161. Ini adalah IP yang didapat dari ini ya, router saya. Ini ada pertanyaan dari Mas Niko Febrianur lagi. Jika keamanan data begitu penting, apakah lantas jadi fardu kifayah ada seorang cybersecurity untuk melindungi database pemerintah di setiap desa? Gini, kalau pemerintahnya bisa bayarin, mah syukur ya. Cuman kenyataan hidup nggak sesederhana itu. Satu, anggaran kagak ada. Dua, ada 80.000 desa di Republik ini, dan kayaknya jumlah orang yang ahli cybersecurity nggak sebanyak itu deh. Jadi kayaknya kita ada masalah manusia dan masalah duit. Jadi solusinya adalah biasanya kita lebih cenderung untuk minterin orang supaya ngerti karate daripada kita bayar ahli karate buat ditaruh di sebuah desa, di setiap desa. Jadi cara teknik yang dipakai itu. Jadi kalau lihat tadi di kuliah cybersecurity, di bagian terakhir adalah internet safety buat semua orang. Jadi kecenderungan yang terjadi adalah ngajarin semua orang buat tahu ilmu bela diri di internet. Bagaimana kita berinternet dengan aman. Bagaimana kita tahu apa yang harus kita jaga supaya kita tidak informasi tidak bocor, supaya data pribadi tidak bocor, supaya orang tidak bisa mengeksploitasi data kita misalnya. Jadi misalnya jangan posting sembarangan, jangan naruh nomor telepon sembarangan, jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Jadi kira-kira teknik yang dipakai itu sih. Kalau kita punya jutaan cybersecurity dan pemerintah punya anggaran buat itu, ya syukur. Kenyataan hidupnya nggak sesederhana itu, dan kebetulan kebanyakan dosen juga nggak banyak dosen yang mampu ngajarin cybersecurity di kampus di Indonesia. Jadi hanya sedikit banget sih dosen yang ahli cybersecurity. Minta maaf. Tapi ngasih tahu mereka bahwa mereka nggak ahli susah gitu. Ya apa boleh buat lah. Oke, sekarang kita akan konfigurasi router Linux ini ya. Oke, cara konfigurasinya saya akan cepat aja di sini. Saya masuk ke wiki saya, di sini ada Mikrotik. Oke, saya masukin keyword Mikrotik. Mikrotik kira-kira kayak gini sebenarnya makhluknya. Saya akan bikin router sederhana. Kalau buat anda-anda yang belajar di SMK dan sebagainya, biasanya guru atau dosen ngajarinnya pakai Winbox. Winbox itu punya masalah besar karena dia pakai grafik. Konsekuensi grafik saya nggak bisa copy paste. Saya harus ngerjain klik satu-satu. Karena saya pakai alirannya, pakai command line, saya tinggal gini aja. Oke. Ini ngeset supaya Ethernet 1 dapetin IP otomatis dari WAN. Terus saya bikin interface namanya bridge 1 dan saya tambahkan Ethernet 2345678 sebagai LAN yang namanya bridge 1. Terus saya kasih address bridge satunya 192.168.101 dan gateway-nya adalah bridge 1 tadi, dan saya set DNS server ke 8888 dan saya kasih izin semua user buat request lewat 8888 tadi. Kemudian saya pasangin NAT supaya semua komputer di belakang Mikrotik tadi bisa ke internet. Oke, sampai sini saya copy paste dulu. Copy, masukin sini, paste. Udah cuma gitu doang cara setting bikin router mah gini doang. Jadi oke, cuman DHCP server belum jalan. Di bawah sini adalah tentang DHCP server. Saya akan bikin DHCP server. Klik kanan copy, paste.
Oke, interface-nya adalah bridge 1. DHCP address-nya adalah 192.168.100 sekian /24. Gateway-nya adalah 101. Dia akan ngasih IP dari 100, saya ngarang aja ya, 100 ke 100 200. Jadi 192.168.100 sampai 192.168.100 200. Oke. DNS servernya saya kasih ke 192.168.0.2222. 2222 adalah router oksigen saya. Oke. Dia ngasih penyewaan setiap 10 menit, selesai. Oke. Sekarang kita lihat di Kali Linux-nya. Ini Kali Linux dapat IP nggak dia sekarang? Oke, saya masuk ke Kali Linux-nya. Saya juga harus masuk ke server. Ini saya masuk ke server juga sama Kali Linux. Dua-duanya saya masukin. Saya ngecek IP address doang sih. Jadi di DHCP servernya baru saya install. Saya pengen ngecek dapat nggak dia IP address. Ya, loading, ini lama loadingnya. Seru. Kalau Anda lihat ini sebenarnya kondisinya agak mengerikan karena di satu komputer saya Ubuntu yang saya pakai, saya jalanin GNS3 dan VirtualBox. Dalam VirtualBox-nya ada 3 komputer jalan lagi ya. Ada Mikrotik, ada server, ada Kali Linux. Jadi total sebenarnya ada 4 komputer jalan di satu komputer di lab ini. Dan ini adalah teknik nge-lab seperti ini. Sekarang saya pengen lihat dapat IP berapa dia. Kelihatan dia servernya dapat IP 192.168.100.200. Ujung paling atasnya dapat. Sekarang saya pengen lihat di Kali Linuxnya dapat IP berapa. Oke. If config. Oke. Oops, 192.168.100. Ini bukan IP yang tadi. Kenapa ini terjadi? Karena kemungkinan besar saya pakai IP statik. Jadi saya harus ngerubah dulu konfigurasi interface-nya. Wire connected-nya harus saya ubah. Wire setting-nya saya rubah. Oke. Supaya dia IP otomatis dari jaringan. Oke. Nah, ini connected 1 Gbps. Saya matiin dulu sambungannya. Saya rubah dulu konfigurasinya. IP versi 4-nya tidak manual. Dia manual ke 172.16.100, saya rubah jadi automatic DHCP. DNS-nya benar ke 0222, nggak apa-apa. Udah gitu aja, apply. Saya sambungin lagi sekarang. Oke, saya connect lagi. Coba kita lihat sekarang. Sekarang IP-nya 100.199. Jadi udah sesuai. Coba kita ping servernya 192.168.100.200. Hidup. Oke. Nah, tadi routernya Mikrotiknya 192.168.101. Ping hidup juga. Jadi saya bisa ping ke server, bisa ping ke situ. Nah, sekarang karena di dalam routernya sudah ada NAT-nya, saya pengen ngecek, saya bisa nggak masuk ke internet. Caranya gampang banget, saya buka browser aja. Saya bisa ngecek dia masuk ke internet apa kagak. Yang akan saya lakukan dalam waktu sekitar 20 menit ke depan adalah saya akan coba bikin intrusion detection system di server. Dan sebenarnya di servernya udah ada sih. Nggak usah dibikin lagi karena udah ada. Dan saya akan coba konfigurasi aja, kasih lihat. Oke, saya masuk ke google.com. Oke, dan saya masuk ke wiki saya biar bisa copy paste sih. Onocenter ORID/wiki. Come on. Wah, oh keluar nih. Ini keluar. Oke, saya bisa masuk ke Google. Saya lihat dulu. Ini masuk ke wikinya juga bisa. Oke. Ini masuk ke wiki. Sekarang saya masukin kata kuncinya adalah Snort. Snort adalah intrusion detection system sebetulnya. Snort-nya kebetulan sudah dipasang di server sebenarnya. Cuman pada dasarnya cara berpikirnya kira-kira kayak gini lah. Kalau kita familiar dengan antivirus di Windows, itu ada engine, ada mesin buat antivirusnya, dan ada database virus. Jadi cara kerjanya adalah si mesin antivirus, dia akan menyekan hard disk atau file yang lagi di proses, dan dia akan mencocokin byte per byte-nya ke database virus. Kalau ada byte yang cocok,
Jadi kemungkinan itu virus yang bersarang di file yang lagi kita pakai. Hal yang sama juga terjadi dengan intrusion detection system. Jadi intrusion detection system adalah sistem buat pendeteksi serangan. Oke, cara kerjanya sama, cara berpikirnya sama kira-kira. Ada intrusion detection system, ada database serangan. Jadi dia akan menyadap paket yang lewat, disadap semuanya, dan dia akan mencocokkan dengan database serangan. Kalau kira-kira ini sama, berarti kemungkinan besar ini adalah serangan. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Oke. Nah, cara nginstallnya ada di sini sih sebenarnya. Ini ada cara install di Ubuntu 20.04. Kebetulan server yang dipakai adalah Ubuntu 20.04. Cara nginstallnya sederhana aja. apt update untuk request katalog dari internet. Anda punya aplikasi apa aja, kemudian kita perlu ngecek sih sebenarnya jaringannya pakai nama interface-nya apa, IP-nya berapa, kira-kira itu. Jadi pakai perintah ifconfig kita dapat informasi nama interface-nya apa, IP-nya berapa, maka kita perlu monitor interface itu. Kemudian kalau perlu kita bisa nginstall local gen Indonesia. Nah, cara nginstall si Snort-nya cuman ini doang sih sebenarnya, installnya sederhana aja. Ada Snort-nya sendiri yang ini sih, Snort-nya yang ini. Jadi engine-nya yang ini, sisanya Snort rules sama Oink master itu database. Kalau Snort rules adalah database yang dihibahkan, disedekahkan oleh Snort. Kalau Oink master adalah database kontribusi dari para pengguna. Jadi para pengguna ini banyak sekali ngasih free database dan ini bisa diinstal di Oink master ini. Jadi ada dua makhluk, engine dan database. Beres ya? Kalau ini udah diinstal, kita bisa menjalankannya. Pertama kali ngecek pakai snort/c. Oke, kita akan coba masuk ke servernya. Nih, gini ya kali ya. SSH, oh no, 100, 200, sorry, 200. Oke, nih, yes, password 6, oke. Nah, kalau masuk nanti kita akan, ini udah diinstal sih, di server udah diinstal, makanya saya agak santai-santai aja, kalau nggak stres loh, karena nginstallnya nunggu aja sih nginstallnya. Oke, cuman ini servernya kondisi lemot banget, aduh, mudah-mudahan bisa kita pakai ya. Ini udah mulai masuk ke servernya. Saya akan jadi super user, sudo spasi super user, passwordnya 123456. Anda kalau ngopi harddisk dari saya, ada folder namanya virtual box VM. Salah satunya isinya server ini sih. Jadi kalau masuk server, jadi masuk ke VM yang saya pakai, biasanya username-nya ONNO, passwordnya 123456. Jadi silakan kirim harddisk buat ngopi. Buat Anda yang pengen ngopi, saya perlu ngasih tahu alamatnya, baca di sini. onocenter.or.id, silahkan masukin kata kuncinya ebook, nanti masuk ke bawah, di sini ada Onocenter ebook. Ini keterangan prosedur pengen buat ngopi. Saya copy paste di chatting ya, supaya Anda semua lihat. Jadi alamatnya kayak gitu, onocenter.org/wiki, masukin ebook, terus klik Onocenter ebook. Ini dia. Kalau hacking sama cyber security sekitar 300 giga cukup sih. Kalau mau rekaman video saya sekitar 2 tera, IT 1 tera, IT plus video-video IT bisa 2 tera dan sebagainya. Oke. Kalau mau semuanya 7 tera. Kalau lengkap sama bokep apa segala macam nggak ada. Nah, ini alamatnya ada. Ini ada nomor teleponnya, cuman ini bukan punya Ono ya. Jadi jangan tanya soal hacking dan sebagainya. Oke, beres. Oke, sekarang kita akan ini mikrotik udah beres. Saya akan minimize aja mikrotiknya. Saya akan bermain di Kali Linux aja. Oke, saya ada di server. Saya akan cek snort-nya jalan apa kagak. Sorry, salah. Paste di sini. Nih, jalan dia. Oke, dia jalan. Ini si snort
melakukan penyadapan terhadap paket yang lewat, kelihatan tuh paket-paketnya kelihatan. Yang Anda lihat di sini adalah TCP dump sih sebenarnya. Ini hasil hasil analisanya TCP dump. Oke. Cuman cara berpikirnya kalau familiar sama Wireshark ya kira-kira hampir sama sih sama Wireshark. Cuman ini TCP dump. Oke, Ctrl C. Oke. Yang jadi masalah saya harus mastiin tidak ada snort lain yang jalan. More lagi salah. Grab snort. Salah nulis. Grab snort. Kelihatan ini ada snort lain yang lagi jalan. Saya akan bunuh snort itu. Kill all snort. Nggak mau mati-mati ya. Coba. Wah, kenapa nggak mati ya? Kill -9 1598. Oh, udah mati. Butuh waktu buat mati rupanya. Jadi pas di kill nggak langsung mati. Tapi udah hilang sekarang, udah nggak ada snortnya. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat kalau mau enak buat belajar, sebetulnya ada dashboardnya snort sih. Jadi kalau Anda cari-cari di sini ada dashboardnya snort. Cuman kalau pakai dashboard jadi nggak kelihatan sih. Dashboard snort. Jadi ini bisa diinstal juga free. Jadi kita bisa lihat nanti serangannya kayak gimana, yang critical kayak gimana, warningnya ada berapa, bisa alert berapa, kelihatan semua, serangan dari mana, segala macam bisa dilihat. Jadi sebenarnya ada dashboard snort yang berbentuk grafik yang gampang enak lihatnya. Cuman kalau udah ngeliat ini, proses di belakang layarnya jadi nggak kelihatan. Cara kerjanya snort nggak kelihatan. Saya akan coba ngasih lihat cara kerjanya snort. Contoh, saya masuk sini lagi ya. Saya contoh aja. Snort ada di sini, etc snort ls. Ini adalah file-file konfigurasi snort. Anda bisa lihat snort.conf-nya di sini. Ini konfigurasinya, dia bisa kita obok-obok sih sebenarnya. Dia monitoring IP mana aja, segala macam bisa dilihat di sini. Aturannya ada di rules ini. Jadi aturan-aturan kayak database serangan segala macam adanya di rules. Perhatikan ada yang community rules, ada yang tidak ada community-nya. Yang tidak ada community-nya itu dibikin sama snort. Yang ada community-nya itu bikinan dari Oink Master tadi. Misalnya kita pengen lihat more. Ini bentuknya teks ya, jangan khawatir. Virus rules kita bisa lihat ini contoh aturan tentang virus yang dibuat sama snort. Coba kita lihat lagi kalau itu bentuknya community. Community virus rules lebih banyak. Jadi bagusnya open source adalah orang-orang biasa bisa ikut kontribusi ke database, gitu ya. Di sini ada community virus outbound dream trojan beacon, kontennya A gitu. Ada answering dream trojan server A gitu. Jadi dia akan ngelihat konten, isi kontennya apa sih, dan itu dia lihat sebagai virus apa gitu kira-kira. Beres ya. Jadi ini nanti saya pengen ngasih lihat bagaimana caranya bikin makhluk-makhluk ini, perintah ini semua. Karena ini duit. Yang Anda lihat di depan ini duit sih sebenarnya, ini duitnya ada di sini. Sebagai cyber security duitnya ada di sini. Cuman biar enak saya kasih var log snort. Jadi si snort itu clear layar plus lagi ulang plus snort itu akan mencatat semua kejadiannya di var log snort. More bisa dibaca. Kemungkinan ini binary nih, alert. Oh, ini kelihatan bentuknya teks yang ini. Saya akan buang dulu semuanya biar bersih aja. Udah buang. Var log snortnya dibuang supaya kita dari baru lagi. Nah, di sini saya akan jalankan snortnya. Pakai etc snort.conf konfigurasinya, lognya akan disimpan di var log snort dan simpenannya dalam bentuk ASCII
supaya teks supaya bisa kita baca, minus D supaya snort jalan di belakang layar. Oke, copy, paste. Lama ya? Waduh, parah banget. Oke, PSAX, kita bisa lihat ini makhluknya snort minus C, etc snort snort.conf minus L varlog snort minus K ASCII minus D. Jalan di belakang layar sekarang, tapi bisa kita lihat pakai PSAX program apa aja yang jalan di belakang layar. Oke, sekarang kita akan coba pakai watch setiap 3 detik tail alert misalnya. Jadi tiap 3 detik kita akan ngelihat alert. Tolong lihat file alert, ada apa di alert ini. Oke, supaya seru saya akan buka terminal baru lagi. Ini terminal baru. Saya akan scan saya jadi super user dulu di terminal baru ini. Saya akan scan server. Nmap. Oke, minus V, minus SS, minus O, segala macam. Oh, mungkin saya harus kasih tahu bahwa ini semua ada di sini sih semua. Di sini adalah aplikasi-aplikasinya buat pakai Kali Linux. Jadi ini sesuai dengan tahapan serangan ya. Ada 01, 02, 03 itu tahapan serangan. Yang bawah ini yang ahli surganya sih sebenarnya. Jadi pertama kita melakukan mata-mata, kita analisa kelemahan sistem, ini analisa kelemahan web, kita analisa database, kita mulai nyerang password, nyerang wireless, kita bisa sadap, kita bisa bikin post exploitation, kita bisa bikin backdoor dan sebagainya. Dan ini ada tool buat forensik, buat lapor. Lapor ini yang jadi duitnya ada di sini sih sebenarnya. Oke. Kita akan melakukan vulnerability analysis itu adanya di exploit, bukan, mana sih, information gathering ini Nmap. Oke, saya akan pakai Nmap. Kelihatan sih grafik, padahal Nmapnya sih teks kayak gini aja sih. 100 200. Oke, enter, coba lihat ada sesuatu nggak kejadian di sebelah sini. Nah, keluar tuh. Jadi dia deteksi, ada serangan dari 192, 108, 100, 199. 199 adalah makhluk ini, Kali Linux-nya. Kedetek di sebelah sana. Beres ya? Dan kita bisa lihat ini adalah contoh server yang tidak baik. Dia banyak membuka port di servernya. Ada port 23, port 143, 80, 21, 53, 995, 993, 25, 3306 itu database, 110, 22 dan sebagainya kebuka. Ini kelihatan port-port apa aja. Dan kita bisa lihat ini adalah VirtualBox. Kemudian sistem operasinya Linux, kelihatan sudah jalan selama berapa hari. Kemudian jaraknya 1 hop. Tingkat difficulty-nya adalah TCP sequence-nya. Jadi urutan TCP-nya cukup sulit buat ditebak. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bikin rules. Oke. Caranya nggak susah sih sebenarnya. Masuk ke snort lagi. Ini saya ulang ya, adanya di onocenter.or.id/wiki. Kita akan masuk ke snort-nya lagi. Di sini ada coba bikin rules. Jadi bikin database. Caranya bikin database, sebetulnya cara sederhananya gini sih. Kita menyadap serangan yang ada. Setelah kita pelajari serangannya, kemudian kita bikin dia bawa apa. Kalau ada ini berarti serangan ini. Kalau bawa ini serangan ini. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Jadi si snort suruh jalan pakai mode ASCII, kemudian kita bikin aturannya. Format aturannya kira kayak gini ya. Action, protocol, address port, direction, address port, terus rule options. Contoh, log, catat TCP kalau ada paket dari any ke any menuju IP apa, portnya sekian. Menujunya bisa kayak gini, ke kanan atau ke kiri atau dua arah. Oke. Protokol yang ini bisa macam-macam, bisa TCP, bisa UDP, bisa ICMP atau any. Catatannya bisa di log atau alert. Oke. Saya akan masukin ke alert. Nih,
Kalau ini tadi saya melakukan nmap dan kedetek bahwa ada nmap. Dan dari sini kita bisa melakukan trace untuk menangkap pelakunya, dan tapi kita harus punya barang bukti. Contoh barang buktinya adalah IDS atau log. Oke, ini IDS ini bikin log. Lognya namanya alert. Oke, saya liatin alert. Nah, ini catatan lognya, dan ini bisa jadi barang bukti di pengadilan loh, hati-hati. Jadi ini barang bukti pengadilannya dari sini. Oke. Oke. Saya kill all lagi, kill all snort. Saya bunuh semua snort yang ada. Kill all snort. Nah, udah nggak ada. Remove min rf bintang. Oke. Sekarang snortnya mati lagi. Dan semua catatannya hilang. Sekarang saya akan kasih lihat sedikit tentang snort rules. Kalau kita bikin sendiri alert, kita bisa bikin taruh di local rules. Oke. Ini ada dua contoh rules. Alert kalau dia pakai TCP dari semua IP, semua port ke semua IP, harusnya sih kita tulisnya jangan any IP tapi ke IP server. Kalau ada yang masuk ke port 23, nanti dia akan nulis di alert, haduh ada yang telnet. Dan yang penting ini SID-nya harus di atas 1 juta, 1 juta satu. Terus kalau kita pengen deteksi ada yang melakukan SQL injection, di sini cara deteksinya kalau ada orang ngirim paket dengan isinya kayak gini kontennya. Persen 27 itu kutip, plus itu spasi, or spasi, gitu aja. Jadi kutip, spasi, or spasi. Jadi kalau ada isinya kontennya seperti ini, kemungkinan itu SQL injection. Jadi kita kasih kode di alertnya, ada SQL injection dari IP tertentu. Oke. Gimana cara dapatnya ini? Kita sadap pakai Wireshark sih. Jadi kita melakukan serangan SQL injection, kemudian kita lihat payloadnya seperti apa, dan dari payload itu kita bisa masukin ke ke rules ini. Beres ya. Jadi dapatnya konten itu dari nyadap pakai Wireshark. Oke. Jadi nyadap itu belum tentu jelek, nyadap itu bisa bagus. Ini contohnya nyadap pakai Wireshark buat dapetin alert. Sekarang kita akan coba jalankan. Oke. Jalanin lagi. Oke, kita jalanin lagi. Ya, oke, di sini clear. Terus kita var log, salah. Log snort kosong. Saya akan jalanin snortnya lagi. Oke, dia akan jalan supaya jalan di belakang layar lagi. Dan kita akan watch tiap 3 detik tail, lihat ujung dari file alert. Kalau mau lengkap /var /log/snort/alert. Karena kita berada di var log snort, kita langsung bisa aja alert aja langsung. Oke, kita jalanin supaya bisa watch. Jadi dia akan monitoring file alertnya. Saya akan minimize lagi. Saya akan masukin ke sini. Ini di minimize lagi. Oke. Saya dari Kali Linux akan coba telnet ke sana supaya kelihatan di alertnya kan tulisannya ada telnet gitu ya. Telnet 192.168.100.200. Oke. Telnet ke 100.200, enter. Oke, connect. Ini kelihatan langsung nih. Oke. Haduh, ada telnet. Saya masukin username-nya Ono, passwordnya 123456, enter. Nih kelihatan nomornya ganti-ganti sih. Oke. Jadi dia deteksi banyak banget paket telnet yang kedeteksi sih sebenarnya. Jadi caranya sesederhana ini kita bisa lihat, aduh ada telnet. Kira-kira gitu. Beres ya? Ini waktu tinggal 3 menit, stres saya udah.
mau ngelanjutin yang lain udah nggak sanggup nih sih sebenarnya karena waktunya udah sempit banget 3 menit. Oke, di waktu yang terakhir 3 menit ini ada pertanyaan nggak? Biar silakan terus di chatting lah pertanyaan. Atau mau silakan terus di chatting kalau ada pertanyaan. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan kasih lihat sedikit aja tentang ini ada pertanyaan, Pak Ono, kenapa proyek Saber nilainya fantastis ya? Yaitu pintar-pintarnya orang dagang aja kasih nilai fantastis. Jadi jawaban yang jujurnya itu sih. Jadi seringkali ya namanya juga pedagang ya. eh Sah-sah aja dia kasih nilai berapa aja. Yang jadi masalah kita yang ngambil keputusan, jadi para pimpinan itu ngambil keputusan, wah ini komputer, ini canggih, harganya pasti mahal, ya gue beli. Ya itu keputusan sih, suka-suka. Tapi sakit hatinya kayak gitu sih. eh Sebetulnya sebagian dari apa harganya sebetulnya markupnya gila-gilaan. Cuman ya kalau programmernya emang harganya mahal, jago, ya emang biaya mahal sih. Oke. Cuman sekarang cara berpikir pimpinan. Jujur, ini pimpinan Republik Indonesia ya. Kebanyakan pimpinan jenderal di Mabes, di mana segala macam, di kementerian lembaga, bos itu pengennya sukses. Dan cara berpikirnya sukses lebih gampang kalau kita bisa ngasih lihat barangnya. Ini barangnya ada. Jadi sebagian besar akan caranya ngalokasin anggaran buat beli barang, nanti tinggal di audit. Oh, barangnya ada. Cuman banyak pimpinan akhirnya komplain ke saya. No, kita udah beli aplikasi buat cyber security, kita beli server buat, kita beli laptop buat ini, buat itu segala macam, harganya bisa puluhan juta, tapi nggak ada yang jalan. Kenapa? Ternyata orangnya kagak ada. Itu kira-kira. Jadi masalah paling besarnya adalah mindset sih. Sebagian besar pimpinan mikirnya pengadaan barang dan kalau mereka berpikir kalau barangnya sudah dibeli, masalah solve. Padahal nggak solve karena nggak ada yang bisa ngoperasiin. Pak, role di CS customer support itu ya. CS di sini customer support ya. Ada yang bisa freelance dan remote gitu nggak sih, Pak? Eh, ada. Tapi biasanya KKN. Jadi kerjaan, ini ngomong jujur terus terang dulu ya. Sebagian besar kerjaan itu bisa freelance, bisa di remote, tapi KKN banget sama pemberi kerja. Jadi kalau pemberi kerja udah kenal baik sama kita, dan dia tahu performanya kita dan dia percaya sama kita, dia akan cenderung freelance. Kalau dia lagi butuh, kita dipanggil dan kita dibayar berdasarkan kebutuhan dia aja. Dan itu biasa banget. Jadi banyak bahkan saya juga kayak gitu sih. Eh, saya lebih ke arah ini ya, lebih ke arah penelitian segala macam di bidang IT sih, tapi freelance. Jadi saya bukan pegawai di sana. Kalau lagi dibutuhin, saya baru dibayar buat analisanya atau buat riset dan sebagainya. Bisa juga kalau admin ya bisa juga. Tapi intinya KKN harus kenal dulu. Nggak bisa kita kerja tanpa kenal. Susah banget itu. Jadi sebaiknya kenal. Jadi sarannya berteman baik-baik sama banyak orang. Kira-kira itu sih kuncinya. Ada sih ya? Oke, nggak ada lagi pertanyaan kan? Nggak ada. Soalnya udah jam 9. Oke, karena udah jam 9, terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua. Semoga bisa sukses di training di Bisa AI-nya. Dan kita tutup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya live juga ya. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Recording stopped. Makasih.